yaitu akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas ya pada siang hari ini, diwakilkan oleh Dr. Tri Nugroho. Kepada Dr. Tri Nugroho kami persilahkan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tri Nugroho yang hari ini ditugaskan untuk mewakili Bu Kepala, Bu Dr. Siti Nurjana, yang hari ini ada rapat di kabupaten, jadi memang ditugaskan ke saya. Hari ini kita akan belajar bareng tentang 7 dimensi lansia. Kalau 7 dimensi nanti bisa dilakukan dengan baik, kita akan jadi lansia yang sehat, produktif, aktif, mandiri, dan terakhir bahagia. Kadang bahagia ini yang pengen dituju. Bagaimana kita saat nanti semakin bertambahnya usia, semakin sepuh, bisa tetap selalu bahagia. Kadang harapannya bahagia sampai meninggal, harapannya seperti itu. Kenapa ya? Jangan sampai saat kita sampun sepuh, sakit-sakitan, tidak bisa menikmati hidup, sedih terus, ya jangan sampai seperti itu. Jadi nanti bagaimana kita melihat aspek 7 dimensi lansia ini bisa dimaksimalkan dengan tujuan tadi, lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan bahagia di sana. Tadi salame Pak Arif tidak ada bahagia, kalau saya tambahi bahagia. Jadi kudu senang, kudu bahagia sampai akhir hayat. Harapannya seperti itu. Kita langsung masuk mawon. Untuk yang pertama, dimensi pertama itu dimensi spiritual. Jadi saat kita sepuh, saat kita menjadi semakin tua sebagai lansia, di mana aktivitas kerjaan kita sudah semakin banyak berkurang, kita bisa mengganti aktivitas pekerjaan tadi yang dulu harus menghasilkan uang, mungkin bahasa sekarang cuan ya, harus diganti, harus mulai diarahkan. Yang dulu kerjaan ini kantor, golek duit, sekarang bisa digeser ke dimensi spiritual. Napa niku Pak Dokter dimensi spiritual? Ya kita mulai membenahi ibadah kita. Pripun? Nggih mungkin mulai lebih rajin lagi ke masjid atau gereja atau tempat ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kenapa? Saat kita semakin sepuh, banyak waktu yang mungkin sudah tidak bekerja di sana, sudah longgar gitu, bisa aktif lagi di tempat ibadah. Kenapa? Karena di tempat ibadah itu tidak ada target, tidak harus menghasilkan segini, di proses segini, tidak. Contoh kalau saya muslim, 5 kali ke masjid, tiap waktunya sholat ke masjid di sana, bisa membantu. Kenapa? Saat kita misalnya aktif beribadah di sana kan ini ayem jadi buatan gampang sepaneng, buatan gampangane stres seperti itu bisa dikurangi atau bisa diminimalisir saat kita menjadi lebih spiritual, lebih religius di sana. Jadi aspek pertama ini juga jadi sangat penting di sana. Jadi ada kegiatan yang punya makna lebih religius, lebih bertakwa, juga menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Jadi semakin sepuh ini sudah bisa memaksimalkan waktu ibadah dengan lebih baik lagi. Kalau dulu alasannya, luhuran si ono gawean posek wae. Sekarang begitu sudah agak longgar waktunya, sudah tidak dikejar dengan pekerjaan, luhur ya sudah bisa jalan ke masjid pelan-pelan tidak apa-apa. Kenapa? Jadi untuk memperbaiki kita, jadi bekal kita nanti untuk ke akhirat di sana. Jadi lagi kita bisa memupuk pahala-pahala kita sejak dini. Mungkin dari ini sejak mulai sudah mungkin pekerjaannya sudah mulai berkurang. Jadi kita ganti tenaga kita ganti ke arah yang tadi spiritual di sana, religius di sana. Harapannya tadi tetap sehat secara kejiwaan, psikisnya, juga ada tambahan pahala yang bisa kita pupuk sebagai bekal nanti
ke akhirat di sana. Jadi kita benar-benar, oh dulu kerjaannya banyak sampai misalnya sholatnya bolong-bolong, sekarang sudah banyak waktunya yang bisa dimanfaatkan untuk ibadah, dimanfaatkan di sana, seperti itu. Jadi memang dimensi pertama ini dimensi spiritual, di mana kita menyiapkan diri kita untuk lebih religius, lebih beragama, lebih takwa, seperti itu. Kemudian yang kedua, dimensi sosial. Nah ini saya lihat lansia di sini bahasa kerennya keren banget ibaratnya gitu. Kenapa gitu nih? Sosialisasinya jalan, kompak. Yang mungkin kata Pak Kepala Desa ya tempat anggaran juara. Nah ini itu juga sama dengan dimensi sosial, sosialisasi masyarakatnya ini jalan. Otomatis kita tidak akan merasa kesepian. Oh, ada teman ngobrolnya, ada teman curhatnya, ada teman berbagi cerita. Nah, kalau seandainya lingkungannya misalnya nggih, sing sepuh nameng siji, sing liyane muda kabeh, biasanya sing sepuh ini gampang stres. Kenapa? Karena tidak ada temen nih, orang ana koncong nih, orang ana sing bisa dijak ngobrol, orang ana sing dijak cerita ngalor ngidul orang ana. Nah, kalau di sini misalnya hampir semua tadi lansia nggih, nah itu kan berarti sudah lingkungan yang sangat mendukung sekali, di mana bisa tercipta lansia-lansia yang bahagia, lansia-lansia yang tidak kesepian, lansia-lansia yang tidak stres seperti itu. Kenapa tadi? Lingkungan sosial yang mendukung di sana. Ada kekompakan masyarakat di sini, bisa kegiatan bareng, bisa cerita bareng, bisa misalnya ini kegiatan bareng sebenarnya juga membantu untuk ngilangi stres. Kenapa? Saat orang itu di rumah tok, pagi malam tidak pernah keluar rumah, biasanya stresornya dia akan meningkat di sana. Kenapa? Ya karena dia akan bertarung dengan pikirannya sendiri. Nah, saat ada orang, ada ngobrol ini kan bisa banyak hal yang bisa diutarakan, banyak hal yang bisa diceritakan, otomatis stresornya akan hilang dewi. Nah, itu jadi lingkungan sosial yang baik seperti ini dipertahankan, ditingkatkan dengan harapan apa? Nanti semakin lama ya semakin sosialnya semakin jalan, tidak mudah stres, ya kita bisa makin lebih bahagia di sana. Itu untuk dimensi sosial. Kemudian yang ketiga, dimensi emosional. Nah, tinggi. Dimensi spiritual, sosial, sekarang yang emosional. Emosional ini hal yang secara general tidak diartikan emosi yang negatif. Jadi emosional itu apa Pak Dokter? Pencurahan perasaan, kasih sayang. Ya kita ke putune kita ke anak kita, ke tonggo teparo itu bisa membantu kita menciptakan emosi-emosi yang positif. Saat kita emosinya positif, oh ngomong putu ya senang ya bahagia, itu hati kita melu senang, otomatis kita lebih mudah untuk sehat, tidak gampang jatuh ke sakit di sana. Kenapa? Karena kita punya emosi-emosi positif yang kita bisa curahkan kepada anak putu kita. Tuh. Kan seneng ya Bapak Ibu ngomong putu itu kan juga seneng ya. Jadi harapannya niku. Jadi ibaratnya saat kita ngomongan atine melu seneng, oh putuku ngene, oh aku bisa ngajarin ini, itu kan kita juga seneng. Yang seneng ini biasanya gampang untuk lebih sehat. Kenapa? Karena secara medis itu jiwa, psikis dan fisik itu tidak bisa terpisahkan. Sehat jiwa, sehat namanya rohani dan jasmani itu tidak bisa terpisahkan. Nah, kita bisa mencurahkan hal-hal positif di sana, hal-hal yang rasa sayang kita, namanya bahagia kita jika kita tularkan, otomatis kita rohaninya, jiwanya makin sehat di sana. Kalau wong iku sepaneng mawon, stres mawon, mikire sing abot-abot, terus ya lama-lama dia akan jatuh yang sakit, tiba-tiba tensi dhuwur, mumet orang mari-mari. Itu juga karena bisa diawali dari rohaninya, jiwanya yang mungkin tidak sehat tadi. Nah, saat kita jiwanya sehat, otomatis fisiknya akan mengikuti sehat, berangsur-angsur itu. Tapi kalau fisiknya sakit, kadang jiwanya juga mulai jadi sakit juga. Jadi emang dua hal tadi saling
berhubungan satu sama lain. Dengan kita mencurahkan hal positif ke keluarga kita, insya Allah biasanya kita akan lebih mudah untuk bahagia. Nah, bahagia ini kadang juntrungannya jadi yang sehat tadi. Bahagia sehat itu pun juga satu hal yang ibaratnya segaris gitu, dalam artian sejalan. Kalau orang bahagia biasanya jarang juga sehat. Nah, itu tadi kalau kita sehat juga termasuk gampang untuk bahagia. Nah, itu dua hal yang saling mendukung satu sama lain. Jadi memang harus mencurahkan hal-hal positif yang ada ke keluarga kita. Mungkin kalau keluarga ini tidak ada ya tombol teparoni kita, yang penting kita bisa ngobrol di sana. Kemudian yang keempat, dimensi fisik. Nah, fisik. Tadi nggih, jiwa sudah, sekarang ke yang fisik. Fisik itu apa Pak Dokter? Nah, fisik itu ya kesehatan tubuh kita. Contohnya gimana? Kita pola makannya juga harus baik. Yang pengen sehat, nih makanya kudu luwih dikontrol. Kenapa? Saat kita pun sepuh, saat lansia niku sistem metabolisme sudah tidak seperti yang dulu muda. Kalau saya segini misalnya mentang klien ya mboten napa-napa. Nah, kalau bapak ibu sing pun sepuh mentang klien ya mungkin malamnya jadi sengeng kaku-kaku, geringgingan itu kenapa? Tadi sistemnya yang berbeda. Kalau saya ya tesih saged ngolah. Nah, kalau bapak ibu pabrik ini ku produksi ini pun betul saged maksimal. Jadi nggak dikontrol. Boleh maem tengkleng, boleh nyate tapi dikontrol. Ampun kata-kata secukupnya mawon. Itu juga dimensi dari fisik. Atau misalnya dulu senengannya sing asin-asin. Nah, semakin tua tensi makin tinggi, ngising asin-asin dikurangi juga. Jadi secara bertahap. Juga sama, sekarang sepuh atau kegiatan, ya mulai sekarang harus olahraga. Ben fisik ini kita tetap sehat. Kalian apa? Saat kita tidak olahraga, imunitas kita akan mudah untuk drop. Jadi gampang sakit, gampang watuk, gampang pilek, gampang luntrah itu bisa karena kita kurang gerak, kurang olahraga. Nah, fisik yang sehat tadi memudahkan kita untuk jadi lansia yang tangguh, lansia yang benar-benar sehat, benar-benar bisa mandiri, benar-benar bisa mudah untuk bahagia di sana. Fisik yang baik seperti itu. Jadi mulai diarahkan ke sana. Atau misalnya Bapak Ibu ada penyakit kronis, misalnya punya diabetes, punya sakit jantung, punya sakit paru, punya sakit apapun yang kronis, bisa dengan minum obat secara teratur. Mulai ditelaten ki. Dok, saya pas nom jek keker dok. Saiki tensi ini 2000 nggih pun tensi dhuwur nggih mboten napa-napa asal minum obatnya secara telaten. Dok, kula mbiyen pas nom iki kurang dari satu apa-apa dok, bagi pensiun kok loro-loronen gula kuwi mirip dhuwur pripun dok. Nggih pun mboten napa-napa. Obat plus diet yang baik juga. Kenapa tadi? Karena semakin kita sudah sepuh, itu sistem tubuh kita sudah berbeda daripada kita yang masih muda. Gampang tensinya munggah, gampang gulanya munggah, gampang ginjalnya bermasalah pun juga bisa karena faktor usia tadi. Nah, karena beresiko di sana, makanya harus benar-benar disiapkan. Bagaimana pola makan kita, lifestyle kita, pola hidup kita yang sehat tadi, tidak merokok, konsumsi gulanya dibatasi, garamnya dibatasi, lemaknya dibatasi. Itu tujuannya apa? Dan tubuh kita tidak kewok-woken, tidak sampai over. Nahan pola makannya tidak baik di sana. Dengan pola makan yang baik, tubuh insya Allah akan tetap sehat di sana. Tapi kalau sudah ada misalnya didiagnosis ada sakit tensi, apa gendis atau penyakit jantung, dia pun rutin mawon seumur hidup. Nggak apa-apa. Nah kadang juga bilang, Pak dokter, kalau ini wedi ngombe obat yang kau cuma tidak ginjalnya rusak. Ini kok pertanyaan yang paling sering ditanyakan masyarakat ke dokter. Pasti. Setiap praktek itu raketang loro, telu, papat, wong itu pasti tanya ke saya, dok, obat ini rusak ginjal enggak? Nah, itu pertanyaan yang paling sering. Atau misalnya, dok, kalau niku ngombe obat gendis, obat tensi niku dangu niku mboten napa-napa, dok, ginjal saya mboten rusak, dok. Ini pertanyaan yang paling sering didapat saya, mungkin juga sama dokter-dokter lain
yang praktek. Kenapa? Kadang memang gimana nih, ada kayak salah paham sejak awal. Jadi masyarakat itu menganggap obat dari dokter itu obat kimia. Itu yang paling sering menjadi mindset dari masyarakat. Oh, obat kimia. Kimia itu bahan yang orang alami. Ini orang alami rusak ginjal. Itu yang paling sering dipikirkan sama masyarakat. Padahal tidak seperti itu. Jadi obat-obat yang diproduksi pabrik itu sudah sesuai dengan penggunaannya. Jadi dikategorikan aman. Nah, yang pun aman, cara makainya pun juga harus sesuai dengan indikasi atas perintah dokter. Jangan digonta-ganti sendiri, jangan berhenti sendiri di sana. Kenapa? Jadi kayak dokter nyuruh, Bu, Pak, nih obatnya bulan depan kontrol nggih. Nah, mesti kalau ada penyakit-penyakit kronis kan kita nih Bapak Ibu nggih. Kasih obat bulan depan kontrol nggih, bulan depan kontrol nggih. Niku ngene apa? Memantau gimana efek itu ke tubuh Bapak Ibu jenengan. Makin baik enggak kondisi Bapak Ibu? Atau kalau misalnya ada efek samping yang muncul bisa segera ditangani kalau kontrolnya secara teratur. Itu. Tidak boleh ganti-ganti obat sendiri atau aku bosan ngombe obat, rasa ngombe obat ampun. Nah, itu yang paling sering juga. Kadang masyarakat juga ngomong jadi dokter. Oh, obat iki apa tak ngombe iki wae. Itu juga banyak di sana. Padahal untuk obat itu harus sesuai dengan penggunaannya. Ada namanya indikasi, ada namanya kontraindikasi, ada namanya efek samping, itu dokter akan lebih tahu. Nah, itu harus dipantau. Kenapa kok makanya setiap bulan harus kontrol itu memantau. Oh, misalnya kadar gulanya yang bulan bulan September 200, minum obat sebulan. Di bulan Oktober dicek, oh udah 150, udah makin bagus, kan ada efeknya yang bagus di sana, dipantau. November pantau lagi, oh atas tampoh masih bagus. Desember naik loh, orang atas mulai, kenapa kok naik orang atas mulai, kan dievaluasi di sana. Nah, fungsinya kontrol motor itu. Jadi dimensi fisik tadi itu juga, fisik kita tetap harus kondisinya baik. Nah, yang pun baca sakit pripun Pak dokter tadi, berobat secara telaten. Jadi untuk diabetes, darah tinggi itu tidak ada istilah sembuh, adanya istilahnya terkontrol. Wah, percuma Pak dokter membebot orang mari. Nah, itu juga sering ditanyakan ke saya. Lah kok itu bodoh. Orang sama kok yang ngeleh-neh. Nah, ayo tak tantang lagi ya, kan gitu. Ampun debu kalau kalah senior nih. Jadi sama, obat itu harus secara telaten. Nah, pripun Pak dokter kalau misalnya gendisnya terkontrol? Nah, kalau gendis terkontrol itu berarti apa? Kondisi kadar gulanya mendekati normal dan tanpa ada efek samping komplikasi dari penyakit gendisnya. Pak dokter, penyakit gendis komplikasi ini apa? Disebutnya kata. Paling sering misalnya kesemutan, neuropati diabetik. Jadi sarafnya bermasalah karena efek gula, itu yang paling sering muncul. Yang kedua, retinopati diabetik. Retinanya rusak gara-gara gula. Atau kalau sampai gulanya kental banget, terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kalau nyumbatnya ten otak, jadi ini stroke. Kalau nyumbatnya ten jantung, jadi ini serangan jantung. Nah, ini jadi komplikasi gula ini sangat kata. Nah, kenapa kok berkali-kali misalnya kita di lansia juga sama. Selalu kalau sudah ada penyakitnya harus lebih telaten, lebih dikontrol di sana. Sama, tensi juga sama. Dok, tensi ini kalau dijantrake, komplikasinya kathah. Yang paling sering stroke. Jadi 70-80% stroke di Indonesia itu penyebabnya karena darah tinggi. Nah, kadang kualik-kualik bilangnya ngeten, oh dia ini si ibu AKE neng kamar mandi jatuh terus mati separuh. Nah, itu sering banget ditanyakan juga. Kok bisa? Jadi kalau dirunut secara kronologi atau kejadiannya, ibunya itu stroke dulu baru jatuh, bukan jatuh dulu baru stroke. Nah, kualik nyalakin yang tibone lagi stroke. Kenapa? Karena orang-orang yang stroke ini tensinya tinggi, orang kroso. Normatifnya saat tensi kita di atas 150 itu pasti bergejala.
Apa dok gejala yang paling sering? Pusing, cengeng. Jadi kita itu sudah didesain sama Gusti Allah punya namanya baroreseptor. Jadi reseptor kayak saklar itu loh gampang nih, saklar yang tensinya 150 itu murup. Nah, murup di atas 150 itu murup. Yang orang murup dol. Yang dol gampang jeglek. Nah, itu juga sama. 150 harusnya pusing. Yang buatan pusing malah bangga. Wah, kula tensi orang atas buatan mumet Pak Dokter. Batin kula nggih. Wah, iki kayak bom waktu. Yen ora hati-hati tiba-tiba si stroke dhewe. Nyalahke nih, iki sih boning kamar mandi stroke ngibarake. Kenapa tadi? Karena tadi bomnya ini, saklarnya ini tidak ada yang berfungsi, pengamannya tidak jalan di sana. Nah gitu. Jadi kadang, ini stroke gara-gara tiba ning kamar mandi mboten. Niku stroke rumiyin mboten seimbang nembe 3. Nah, gitu nggih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditensi kok 1 unggah kok mboten mumet, itu lebih waspada, lebih telaten yang minum obat. Kenapa? Karena Bapak Ibu pengamannya tadi reseptornya tadi bermasalah atau tidak fungsi, loss. Ya mboten hati-hati mungkin tidak tiba-tiba mati separuh atau niku. Jadi kenapa? Karena banyak kasus-kasus di Indonesia itu stroke itu dimulai dari tensi yang terlalu tinggi sampai pembuluh darah di otaknya pecah. Jadi lebih hati-hati, merasa bangga. Aku atas 80 orang mumet tak teges-teges mau ampun sembrono. Kan baca stroke kan nyesel banget ya, dia memang Pak Dokter. Jika ngebebas rutin baca stroke kan angel ya dengan ngaten gitu. Jadi kedah hati-hati di sana gitu. Niko sing dimensi fisik nggih. Yang kelima niki dimensi intelektual. Jadi niki sekolah lansia loh. Bikin pinter mulai, sekolah mulai. Nah niku intelektual. Napa Pak orang tua lansia kita saya kudu pinter. Ya napa ben boten pikun. Wong tua kok lalen bahkan kok lali, misalnya medal kayak omah lali mulian malah berbahaya di sana. Lali. Nah, iki ke omahe sapa? Lali kok. Malah jadi sinetron nggih. Nah, itu. Atau malah lali. Iki aku sapa malah lali. Juga sama. Jadi intelektual ini bisa dilatih Bapak Ibu. Bagaimana Pak Dokter latih ben kita tetap pinter, tetap intelektual di saat usia sepuh. Membaca. Pengen maca Quran boleh. Disarankan di sana. Maca koran monggo. Maca berita boleh. Maca WA grup hati-hati. Yang WA grup itu ditonton, dilihat dulu, disaring. Yang apik manfaat baru disaring. Nah, saring dulu baru di-sharing. Itu nggih. Kenapa? Karena sekarang itu banyak berita hoax juga lewat WA keluarga, WA grup kan baru booming ya. Ada aja WA grup seperti itu. Ada aja ini. Memang harus di-sharing dulu. Oh, ini baik, silakan di-sharing, disebarkan. Oh, ini tidak baik, tidak boleh disebarkan. Tapi intinya di intelektual ini kita mau melatih otak kita. Bagaimana Pak Dokter ini wow membaca, atau mungkin senang dolanan teka-teki silang boleh. Nah, itu boleh. Atau ngisi majalah tengkorak teka-teki silang kirim seperti itu hadiah Bu boleh, itu juga boleh, itu nggih. Bisa di sana. Atau kita belajar mengingat itu cerita lagi cuma nyeling-nyeling masa lalu pun bisa membantu kita untuk tidak gampang pikun. Walaupun pikun sendiri ada penyakitnya namanya demensia. Demensia ini sudah ranahnya penyakit saraf. Jadi kalau jangan lalen banget atau pikun banget harus dikonsultasikan ke dokter saraf. Ada nggak masalah di otaknya? Ada nggak masalah yang lain, itu bisa diperiksa lebih lanjut lagi. Tapi kita sebagai lansia yang sepuh ini bisa belajar untuk mencegah dan kita tetap bisa intelektual. Jadi bisa otaknya itu tetap bekerja dengan baik tadi. Tetap harus dilatih. Membaca itu yang paling gampang. Tinggi. Jadi kalau sepuh, ampun Pak, berning kamar toh, ampun. Nanti orang produktif nanti. Itu. Intelektual juga sangat penting sekali. Kenapa? Kita tetap jadi yang pinter atau mungkin bisa ngajari putu nih.
ngene lho. Nah, itu juga bisa membantu dia tetap intelek, tetap pinter di sana. Biar ke otaknya tidak mengalami kemunduran di sana. Gitu nggih. Misalnya punya anak putu saged diajari atau mungkin anaknya bergawe butuh masukan, butuhnya bisa diobrolkan di sana. Oh, kowe ngambil keputusan ini imbasnya gini loh, Le. Kudune ngene kan bisa dikomunikasikan di sana. Itu juga termasuk secara intelektual di sana. Itu. Kemudian yang 6, dimensi vokasional. Apa itu dimensi vokasional? Dimensi kita walaupun sepuh tetap bisa harus mandiri. Ini kadang banyak hal-hal itu tidak bisa mandiri karena penyakit tertentu. Misalnya apa stroke. Jangan sampai kita bablas ke arah yang stroke tadi. Harus tetap bisa mandiri. Seandainya pun bacot stroke, ya tetap piye carane ben iso tetap mandiri. Mandiri itu apa Pak Dokter? Kegiatan yang pokok tidak menyusahkan orang lain. Contohnya apa Pak Dokter? Mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri. Niku tok. Pipis dewi kamar mandi ya. Jadi ke kamar mandi sendiri, pakai baju sendiri, terus bisa makan sendiri. Itu dimensi kemandirian secara lansia. Nah kalau misalnya adus kudu didusi gara-gara stroke kan nyusah kesing anaknya, jangan kata nikung gitu. Jadi kedah berarti kalau ada masalah di sana harus benar-benar dipastikan bagaimana penanganannya. Oh, ini misalnya ada yang stroke, sudah terapi dulu pada tersaraf, fisioterapi bisa dimanfaatkan di sana. Kenapa? Tujuannya tadi namanya itu mandiri, bisa ke kamar mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri. Ini kutok tujuannya. Gitu. Jadi saat ini bisa dilakukan sendiri, insya Allah kita juga tidak merepotkan keluarga kita atau orang lain. Uripe kita ya tetap senang. Padahal kalau wong tua niku resa pipis dhewe kan ya susah gitu. Masa mek pipis apa misalnya bucal mawon itu celok-celok sik. Nah, kan juga susah. Nah, dengan kata kita bisa lakukan mandiri sendiri kan kita juga nyaman, enak seperti itu. Kemudian dimensi yang ketujuh yang terakhir ini tentang dimensi lingkungan. Kalau mriki kalau percaya lingkungannya saya resik, ada taman terbukanya, situasinya bagus, cerah, padam, itu termasuk lingkungan yang sehat. Gitu ya. Kenapa? Kalau lingkungannya tidak sehat, ya kita sebagai lansia itu kan imunitasnya tidak sebaik waktu muda, gampang sakit. Mungkin senjangi kalau Pak Lurah wow, angka DB naik. Nah, itu kan penyakit karena lingkungan. Nah, kalau lingkungan kita baik, sehat, ya otomatis kita akan jadi pribadi-pribadi, lansia-lansia yang sepuh yang sehat juga di sana. Nah, lingkungan yang sehat itu biasanya ada ciri-cirinya lingkungan sehat. Ventilasinya cukup, tidak lembab. Kemudian tempat sampahnya benar-benar terpisahkan. Kemudian tidak ada jentik nyamuk di sana. Kemudian tidak ada pencemaran tanah, air, udara yang terjadi di sana. Itu jadi lingkungan yang sehat di sana. Jadi kalau lingkungan kita sehat, insya Allah kita pun juga akan sehat. Tapi kalau lingkungannya juga nggak sehat, ya resikonya kita sing sepuh ini termasuk yang paling rentan kena. Tetap kayak kemarin COVID, banyak COVID itu meninggalnya karena usia lanjut. Banyak kasusnya kemarin. Kenapa? Karena saat kita lanjut ini daya tahan tubuh kita tidak sebagus waktu masih muda. Kalau lingkungannya nggak bagus, kita rentan akan penyakit. Nah, yang sakit rentan akan komplikasi atau fatalnya daripada penyakit tersebut. Nah, kalau lingkungannya bagus, ya kita harapannya kita makin sehat di sana. Tadi saya jangka angka harapan hidup Indonesia itu tinggi sekarang 71 tahun. Dulu cuma 65 Bu, Bapak. Estimasinya 65 tahun. Itu termasuk tua banget ya 65 itu. Sekarang ke 71. Jangan sampai kita biasanya rata-rata pensiun 58 60 nggih. Wah, masih punya 10-an tahun. Jangan sampai 10 tahun terakhir ini malah uripe sengsara, loro-loro jangan sampai seperti itu, nggih. Jadi harapannya jadi lansia yang benar-benar tangguh, lansia yang benar-benar mandiri, lansia yang benar-benar sehat.
Tadi caranya cara spiritual, sosial, lingkungan, vokasional, kemudian emosional, kemudian dari fisik, itu benar-benar diarahkan semua, dijaga semua biar kondisinya tetap yang terbaik yang bisa kita harapkan di sana. Jangan sampai 7 dimensi ini ada satu yang jomblang mesti sakit. Nah gitu. Kalau lingkungannya nggak sehat, ya bisa timbul penyakit. Kalau lingkungan fisiknya masalah, bisa timbul penyakit. Kalau nggak bisa mencurahkan emosi, timbul penyakit di sana, stres. Bahkan jadi orang-orang dengan gangguan jiwa pun bisa terjadi di sana. Gitu. Atau misalnya sudah sepuh itu orang tahu ibadah, ya lama-lama jadi takabur, sombong, itu kan bisa jadi di sana. Jadi memang harus 7 aspek tadi bisa berjalan secara beriringan semua. Kalau 7 dimensi lansia tadi benar-benar dilakukan, ya insya Allah kita sehat, bahagia, bisa mandiri, aktif, produktif, ya tambah bahagia tadi. Harapannya gitu. Ya, demikian dapat saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mau dengan. Ada pertanyaan tentang ini 7 dimensi kesehatan? Boleh tanya apa aja, boleh. 7 dimensi tadi nggih, tak ulang lagi. Sosial, kemudian spiritual, emosional, vokasional, intelektual, lingkungan, dan fisik. Jadi memang 7 dimensi tadi. Kalau semuanya bisa kita handle, kita kuasai, insya Allah kita jadi lansia yang bahagia, yang sehat. Ya, gitu nggih. Ada. Untuk darah rendah itu juga tidak aman juga ya Pak ya. Saya darah rendah, umur saya 73, tapi tensinya cuma 110, berat 70. Nah saya itu juga sering pusing. Saya kalau habis mandi malah justru kok rasanya kok mau jatuh gitu loh. Jadi kok muter ke rumahku gitu. Setelah saya mau jatuh saat pegangan. Saya periksa ke dokter ini. Dokter rujukan itu, oh ini Butin harus banyak minum gula, harus tambah minum gula yang banyak, ini darah rendah sekali. Jadi darah rendah itu juga tidak aman, tidak hanya darah tinggimu. Bagaimana Pak ini? Menyuwun dipun jelaskan. Nah saat kita pun sepuh, jalani tolmu gampangnya pun rusak. Jadi tinggal jalan setapak. Ngiling-ngilingi suwe ki mau sopo ketemu neng maem, kelingannya pas neng omah, oh mau si arah. Karena prosesnya yang lama. Nah, ingatan itu hampir sama kayak kabel atau murup. Yang ada orang murup sama niku. Jalannya kalau tidak terbung, yura kelingan. Bahkan kadang kelingannya seminggu lagi kelingan. Oh iya, ini si ayah, lo ada gitu. Karena apa tadi? Karena memorinya tadi itu tidak terhubung dengan baik atau jalur lintasannya terlalu panjang. Itu kalau yang masalah yang pangling. Pripun Pak Dokter ben boten gampang pangling. Biasanya tadi dimensi intelektual, sering ngiling-ngiling masa lalu, sering nonton foto, sering membaca, itu juga membantu kita untuk gampang iling. Lintasan sarapewo ben ora patio aduh, ora patio jaru. Tapi kalau jarak kaduan ngiling-ngilingi yo angel. Itu nggih. Jadi kadang dipun carane gen gampang kelingan tadi latihan secara tadi dimensi intelektual tadi, membaca, mungkin nonton foto, oh si A ini kayak kabari pi ya, ngiling-ngiling itu nanti jangan akan iling dewe Pak. Itu juga cara paling gampang itu. Kemudian yang selanjutnya yang 7B tadi ya ini jawabannya itu enggak Pak, nggih lara sepuh wonten mawon. Nah, kenapa ya nggih? Sepuh ngoten niku. Kenapa? Karena fungsi tubuh kita sudah tidak seperti waktu masih muda. Nah ini ibaratnya apa ya? Tadi memang sistemnya digawe seperti itu. Kenapa nggih? Kamane lahir, berkembang, dewasa, tua.
lansia nggih mati. Ya wis urip kan mubengi ngoten. Nah, nggih. Jadi tidak semua orang sampai lansia loh ya. Nah, kalau udah sampai lansia banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Nonton dunianya luwe suwi. Ngoten nggih. Jadi kok 7B niku mungkin tambah nih oleh Pak Lurah nih tambah 8B Pak dadian Pak. Budek, blawur, boyoken, buyuten, bingungan, bungkuk kalah geser. Nah, niku tambah Pak. Ditambahin di 8B. Mboten 7B ya. Jadi kenapa? Kita karena proses degeneratif, proses semakin tua di sana. Kok misalnya budek kenapa? Saraf telinganya pun mboten peka Pak. Jadi budek karena faktor umur. Blawur, kenapa kok blawur? Lensanya pun keruh, ora ketok di sana. Boyokan kenapa? Tulang punggung kita mulai keropos, pengaporan di sana jadi boyokan. Buyutan kenapa? Sarafnya mulai bermasalah, kurang nutrisi bisa di sana. Bingungan, itu paling mulai nih kenapa dimensi intelektual tadi? Kenapa? Sudah mulai pikun. Nah itu latihan itu kita di dimensi intelektualnya dijalankan, mulai latihan lagi di sana. Bungkuk sama, bungkuk kalih boyo itu hampir sama karena kondisi tulang belakangnya yang mulai keropos di sana. Nah, yang bongkok misalnya mati separuh, reso ngopo-ngopo, ya wis pun bacot. Kan tidak semuanya gara-gara sepuh nih Pak. Bisa usia muda stroke bisa sakit. Dulu kalau saya pas pelajaran awal dokter itu, stroke itu pasti di usia 60 plus, pasti. Tapi sekarang usia 40 aja sudah banyak yang stroke. Separuhnya jenengan Pak, jenengan walu siji. Saya kira wong 40 stroke pun kathah Pak. 2 kali lipatnya, ngaten. Kemudian kalau besan kita kenapa? Bisa kalau pada sing sepuh niku bisa karena BPH atau prostat. Prostat niki gampang bikin beseran. Niku kalau pada yang laki-laki nggih jalan nggih. Nah, kalau pada perempuan kenapa? Karena saluran kencing pada perempuan itu pendek. Yang pendek gampang iritasi, gampang beser. Niku alasannya sama. Siji karena prostat, siji karena saluran pendek. Klinisnya sama beseran. Nah, itu sama. Ngaten nggih. Semoga ini dapat membantu jawab nggih Pak nggih. Mboten jawab nggih Pak nggih. Cuma ibaratnya nambahi saka 7B dadi 8B. Tambah 1B nggih Pak nggih. Nggih, terima kasih. Sampun nggih.